Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Butaryana. Saya dari SMP Negeri 1 Cangkuang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pemahaman saya mengapa kurikulum bisa berubah. Pembahasan ini merupakan aksi nyata saya pada pelatihan mandiri di PMM. Pertama-tama kita harus tahu apa itu yang dimaksud kurikulum. Ada beberapa definisi yang membahas tentang kurikulum. Pertama dari Peter F. Olivia tahun 1982, bahwa kurikulum itu adalah rencana untuk semua pengalaman yang ditemui siswa di bawah arahan sekolah. Selain itu, menurut Hilda Taba, kurikulum adalah suatu rencana pembelajaran. Nah, yang terakhir dari salah satunya yaitu dari Pak Hamid Hasan, Profesor Hamid Hasan tahun 2008. Kurikulum itu ada 4 pengertian. Ya, yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide, kurikulum sebagai rencana tertulis yang merupakan perwujudan dari ide, dan kurikulum merupakan suatu kegiatan, realita, dan implementasi, dan akhirnya kurikulum sebagai hasil konsekuensi dari suatu kegiatan pembelajaran. Nah, apa yang saya pahami bahwa kurikulum itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Jadi bukan dalam arti mengajarkan mentransfer ilmu saja, tapi kita dalam skup yang lebih luas, misalnya mendidik mereka bagaimana kita merencanakan, bagaimana cara pengajaran ke siswa, dan bagaimana cara kita mendidik mereka supaya menjadi murid yang lebih baik. Nah, kurikulum yang baik itu yang bagaimana? Yaitu kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi kurikulum itu bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Pada gilirannya, kurikulum tersebut akan menjadi modal bagi murid untuk meningkatkan kompetensinya dalam memenuhi kebutuhan di masa kini dan masa datang. Jadi, kurikulum itu bersifat dinamis dan adaptif. Nah, bagaimana hubungan antara kurikulum dan pendidikan? Nah, kurikulum dibentuk untuk mengarahkan segala bentuk aktivitas pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu pembentukan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa, yang memegang peranan penting dalam pendidikan. Kurikulum juga merupakan perencanaan untuk pengalaman belajar murid dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam PMN disebutkan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Jadi ada dalam yang lebih singkat, yaitu ada olah akal atau olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Jadi pendidikannya bersifat holistik, jadi menyeluruh. Nah, mengapa kurikulum berubah? Pertama, untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Di zaman era digitalisasi dan globalisasi yang sangat pesat, kita tidak bisa statis hanya di satu era saja. Jadi kita harus mengikuti atau sesuai mengadaptasi tuntutan zaman tersebut. Jangan sampai kita ketinggalan. Yang keduanya, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Yang ketiganya, untuk mempersiapkan generasi mendatang yang cemerlang. Jadi sebagai guru kita jangan terbelakang, tapi
kita harus sama-sama belajar bersama siswa untuk mengikuti atau memenuhi tuntutan zaman yang sangat pesat pada era digitalisasi dan globalisasi. Nah, kesimpulannya bahwa kurikulum itu bersifat dinamis, berubah sejalan tuntutan perkembangan zaman yang berubah-ubah secara pesat. Selain itu, kurikulum berubah untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai kodratnya. Bukan hanya murid yang harus terus belajar, guru juga harus sama. Harus terus belajar untuk bisa beradaptasi dalam era globalisasi dan digitalisasi. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya tarik dari topik mengapa kurikulum bisa berubah. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Nah, ini saya melampirkan dokumentasi kegiatan, yaitu melalui channel YouTube Tarianah Tea. Jadi bisa dilihat dari sana saya penyebaran pemahaman secara daring. Di Tarianah Tea sudah ada yang melihat atau menontonnya 139 view dan 7 orang yang memberi komentar. Ini dokumentasinya. Nah, bisa dicek di channel YouTube Tarianah Tea. Kemudian penyebaran pemahaman secara luring, saya melakukan diseminasi ke rekan sejawat apa yang saya pahami melalui diskusi secara terbatas kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Nah, nanti umpan balik dan masukan dari teman semuanya nanti saya lampirkan di dalam bentuk Google Form. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.